Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siddiq Santosa, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Hari ini akan melaksanakan PPL pertemuan yang keempat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini adalah hari Sabtu ya anak ya. Ya. Besok kalian akan libur satu hari. Oke. Soalnya libur sewenang ya anak ya. Baiklah ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, adakah teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk? Hanya. Nah, ya absen dulu ya. Baik anak-anak, ya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, adakah teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk? Ada. Pak sekretaris kelas, silakan. Siapa aja yang tidak masuk? Rosin. Rosin. Rosin mana Rosin? Rosin sakit. Terus Tasya? Tasya izin. Tasya izin. Lamongan ya. Terus satu lagi? Sulfa. Silva. Oke. Silva kemana Silva? Ke Surabaya. Silva ke Surabaya. Wow. Weekend. Ya. Liburan. Nanti. Baik anak-anak ya. Karena ya kita pelajaran hari ini kita laksanakan di hari Sabtu ya. Jadi teman-teman yang izin mungkin ada kepentingan ya. Sabtu tadi si Tasya ada acara ke Lamongan, acara lomba drum band ya. Iya. Satu lagi tadi izin ke mana? Surabaya. Mungkin ada urusan rumah. Baiklah anak-anak ya. Kita lanjutkan. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita nanti akan belajar tentang globalisasi. Jadi nanti kita akan belajar tentang globalisasi. Pertemuan yang kemarin kita telah mempelajari tentang pengertian globalisasi. Yang kedua, bentuk-bentuk globalisasi. Yang ketiga, penyebab globalisasi. Untuk pertemuan hari ini nanti ya. Untuk pertemuan hari ini nanti kita akan mempelajari tentang bentuk, dampak, positif, globalisasi. Yang kedua, dampak negatif globalisasi. Yang ketiga, Upaya menghadapi globalisasi. Baiklah, setelah ini anak-anak pasti akan tampilkan sebuah video ya, yang menggambarkan seorang anak muda tamatan SD yang mampu meraih penghasilan satu bulannya 150 juta dari membuat konten YouTube. Baik anak-anak, silakan kamu perhatikan di layar. Lewat YouTube, Siswanto 37 tahun yang tenar dengan nama Si Boen berhasil memiliki penghasilan hingga 150 juta rupiah dari 10 channel YouTube yang dikelola sendiri. Ia tidak pernah menyangka melalui media YouTube akan menaikkan derajat kemampuan keluarganya. Sempat dikira memiliki pesugihan, kini ia menjadi guru bagi ratusan warga desa yang ingin menjadi YouTuber. Dijagat YouTuber dengan konten terkait reparasi dan modifikasi sepeda motor, nama Si Boen cukup populer.
laki-laki tamatan sekolah dasar itu mampu menyedot 1,2 juta lebih subscriber untuk akun YouTube pertamanya yang ia buat pada 2016. Video-video tutorialnya ditonton belasan ribu hingga jutaan orang. Kini si Boen berhasil menghasilkan pundi-pundi rupiah hingga ratusan juta per bulan dari YouTube. Sehingga banyak tak mengira jika pemuda desa yang hanya tamatan SD itu kini menjadi sosok inspiratif. Atas kesuksesannya, kini si Boen menjadi sosok inspirasi warga di desanya yang ingin membuat konten di YouTube. Hingga akhirnya tercetuslah ide membuat kampung YouTuber di Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Kesuksesan si Boen menjadi YouTuber dilatar belakangi karena keterbatasan ekonomi. Ia pernah mencari rongsok menjadi pedagang kedelai keliling, namun hal itu sama sekali tidak merubah nasibnya. Usaha bengkel motor yang dirintisnya sejak 2016 juga biasa saja, bahkan terkadang sepi. Hingga suatu ketika dia melihat siaran di TV ada sebuah berita infotainment yang memberitakan Atta Halilintar dapat uang ratusan juta dari YouTube. Saat itu, si Boen menganggap itu adalah drama saja. Namun ia semakin percaya YouTube bisa menghasilkan uang setelah melihat ada konten kreator YouTube dari Kebumen yang menggunakan berbagai peralatan mahal hanya demi membuat video. Namun bermodalkan HP jadul yang dipakai bersama dengan istri, hasil dari menggade perhiasan 2017 si Boen mulai membuat video dengan konten komedi anak-anak. Channel YouTube-nya kala itu bernama Si Boen Nugroho. Tetapi sayangnya videonya tidak mendatangkan banyak penonton. Karena merasa tak banyak penonton, si Boen merasa jika YouTube bukan jalannya. Namun pada akhirnya dia beralih membuat konten video tentang tutorial perbengkelan. Si Boen juga membuat channel lain yaitu Si Boen Misteri serta Si Boen Kelintung yang muncul pada 2018 setelah Si Boen Channel. Dia sempat mendapat pandangan negatif dari warga desanya. Dia disebut memiliki pesugihan. Bahkan saat itu anak-anak di sekitar rumahnya tidak boleh bermain di depan rumah si Boen dengan alasan takut dijadikan tumbal. Diketahui pendapatan si Boen saat ini secara stabil di angka 50 hingga 150 juta rupiah per bulannya dari 10 channel yang dikelolanya. Hal itulah yang kemudian memicu si Boen untuk berbagi ilmu kepada warga sekitar agar bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube dengan kontennya masing-masing, agar tidak ada lagi tuduhan negatif yang ditunjukkan kepadanya. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih. Hai Kanara ya, itu tadi ya video tentang si Boen ya. Dia tamatan SD tapi mampu menghasilkan pendapatan 1 bulan 150 juta dari membuat konten. Ini adalah salah satu apa? Kemarin sudah kita bahas salah satu dari apa? Bentuk globalisasi. Yang selama ini ya mungkin anak-anak yang kalian hobinya di rumah bermain HP, ya mungkin nanti bisa dimanfaatkan ya. HP-nya bisa membuat konten. Harapannya apa? Selain kalian mencari konten yang bagus untuk publikasi dan juga untuk edukasi, kalian nanti juga bisa untuk sebagai tambahan untuk penghasilan. Ini salah satu kemarin sudah kita bahas, yaitu adalah bentuk globalisasi. Jadi ini era kita ya kan ya. Era kalian nanti apa? Eranya adalah era digital. Jadi tolong dimanfaatkan tapi dengan sebaik mungkin ya. Eman-eman ya. Jadi HP kalian hanya digunakan untuk main game. Ini salah satu bentuk apa? Ternyata gadget kita atau HP kita bisa digunakan untuk menambah penghasilan. Itu ya anak ya. Jadi nanti silakan di rumah untuk belajar ya, bagaimana membuat konten yang bagus. Harapannya apa? Seperti tadi adalah untuk membuat konten yang bagus, disosialisasikan kepada masyarakat dan menambah penghasilan. Untuk selanjutnya,
Silakan dibacakan yang keras. Berdiri ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdiri. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif globalisasi dengan tepat. 2. Menganalisis upaya menghadapi dampak globalisasi dengan baik. 3. Membuat dan menyajikan laporan hasil diskusi analisis upaya menghadapi dampak globalisasi dengan baik. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan ya. Baik ya. Yang berikutnya, untuk penilaian kita pada pagi hari ini, proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, penilaian kita yang pertama adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan ya. Seperti kemarin pembelajaran sebelumnya kita ada tes tulis nanti ya. Tes tulis nanti ada 2. Jadi satu nanti menggunakan LKPD, yang kedua nanti kita bermain kuisis ya, langsung ya. Jadi kalian menggunakan HP dan kita langsung kita tampilkan di depan. Yang kedua penilaian sikap. Ya, penilaian sikap. Jadi selama kalian nanti pembelajaran akan pasti observasi nanti ya. Jadi sikap kalian seperti apa. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Bagaimana kalian nanti menyusun laporan dari LKPD, terus nanti mempresentasikan di depan hasil dari diskusi bersama teman-teman. Itu nanti teknik penilaian kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, selanjutnya ya. Selanjutnya silakan anak-anak kalian membentuk kelompok ya. Seperti kemarin membentuk kelompok, nanti satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Nanti kelompoknya adalah kelompok profesi. Ya, ada nanti yang berprofesi sebagai dokter, ada yang berprofesi sebagai polisi. Nanti saya bagikan ya. Kelompok 1 nanti kelompoknya guru kan anak ya. Kelompok 1. Kelompok 2 nanti kelompoknya perawat. Ya. Terus kelompok 3 kelompoknya arsitek. Kelompok 4 nanti kelompoknya polisi. Ya. Baik anak-anak, silakan sekarang membentuk kelompok ya. Kelompoknya setelah kita bagi kemarin, silakan membentuk kelompok 4 sampai 5 anak. Bakunya dirapatkan ya. Bakunya dirapatkan. Bakunya ditata. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 dan kelompok 4 di sana. Bakunya dirapatkan, ditata. Dikeluarkan dulu. Kalian agak biar cepat ya. Ini tamunya ditata yang rapi. Ini kebanyakan di dalam. Dan 4 kelompok. Kelompok sudah terbentuk. Sekarang kita lanjutkan. Silakan kamu scan ya. Jadi silakan kamu scan barcode yang ada. Di situ nanti kalian akan diarahkan untuk melihat sebuah tayangan video. Kamu scan untuk yang nomor 2. Di saat banyak anak muda Indonesia tak tertarik belajar gamelan, sekumpulan warga Perancis justru sangat fasih memainkannya. Mereka sengaja datang ke kota Solo, Jawa Tengah untuk belajar budaya Jawa ini. Berkolaborasi dengan Sanggar Pawon, Sanggar Karawitan Panca Indra, yang mayoritas beranggota warga Perancis menggelar pentas wayang kulit di Gedung Kesenian Banjar.
Pementasan selama 2 jam tersebut Silakan diamati ya. Solo. Nanti sambil kalian mempersiapkan pertanyaan dari video yang telah kalian amati. Itu bagusnya, terus kita generasi muda juga bangga kalau kesenian Indonesia bisa ada di internasional. Terus jadi sebuah motivasi buat kita buat mendalami kerawitan itu sendiri. Kelompok warga Prancis ini sengaja datang ke Solo untuk belajar kebudayaan Jawa. Selain gamelan, mereka juga belajar memainkan wayang kulit, wayang orang, ketoprak, serta tari Jawa lainnya. Pertama, tidak begitu terkenal memang gamelan itu dibandingkan musik daerah yang lain. Tapi kalau sudah bergabung, sudah mencoba, ternyata itu tidak harus belajar teori dulu, langsung transmisi lisan. Jadi bisa menggabungkan orang yang pemusik, yang tidak pemusik, orang yang sudah tua, yang sudah muda. Dan itu yang butuh sekali di masyarakat Prancis. Pementasan wayang oleh para pendatang ini disiapkan selama 20 hari. Rencananya, pementasan serupa akan digelar juga di negara asal mereka. Anggaika melaporkan untuk NET. Baik anak-anak, sudah selesai ya? Sudah? Baik, setelah kalian mengamati video tadi, kira-kira apa yang ada di dalam benak kita pertanyaan terkait dengan video tadi? Silakan. Kenapa generasi muda kita tidak mau belajar budaya sendiri, Pak? Pertanyaan yang bagus ya, Nana ya. Silakan. Kenapa generasi muda kita tidak mau belajar budaya sendiri? Lebih tepatnya sebenarnya apa? Kenapa generasi muda kita banyak yang tidak mau? Ada beberapa yang mau, gimana Pak? Jumlahnya sedikit. Mereka tidak banyak adalah mereka tidak mau belajar budaya sendiri. Padahal budaya kita apa? Budaya Jawa atau yang kalian lihat tadi, budaya main gamelan dan bermain wayang itu adalah salah satu warisan budaya dunia. Wayang itu adalah masuk dalam UNESCO, warisan budaya dunia. Ya. Bentuk apa? Pagelaran. Ini yang kita harus bangga. Kenapa kira-kira? Anak muda kita kok jarang yang mau belajar budaya sendiri. Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Pak. Oh, silakan. Karena pemuda kita itu lebih suka budaya asing, Pak. Contohnya budaya Korea. Baik ya, beri plus ya. Karena ya, jawabannya apa? Kenapa? Karena kemajuan teknologi, kalian setiap hari bawa HP, itu apa? Masuknya budaya asing kepada budaya nasional kita lewat anak-anak muda. Mereka lebih suka apa? Lebih suka mempelajari budaya asing. Salah satu contohnya adalah budaya Korea. Yang suka film Korea siapa aja? Silakan angkat. Baik, silakan turunkan lagi. Salah satu contoh ya. Ternyata generasi muda kita lebih banyak menyukai budaya asing. Baik anak-anak ya. Selanjutnya nanti Pak Siddiq akan berikan LKPD ya. LKPD nanti silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Silakan kalian buka bukunya, silakan bukunya dibuka dulu. Jadi semua buku masih taruh meja semua, silakan dibuka. Baik buku paket, modul, hebat nanti yang saya berikan lewat link. Terus nanti silakan itu sumber belajarnya semuanya dipakai untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD. Asik bagikan dulu ya. Silakan anak ya, silakan dilihat LKPD-nya. Yang pertama silakan dituliskan identitas kelompoknya dulu. Di nama anggota kelompoknya silakan ditulis.
Yang kedua, nanti silakan dibaca petunjuk pengerjaan. Yang nomor 1, anak-anak, ya, silakan nanti kalian scan barcode yang ada di LKPD itu, silakan kalian amati. Jadi videonya silakan diamati. Yang kedua, setelah kalian amati, kalian cari dampak positif dan dampak negatifnya dari video tersebut. Ya, jadi kalian cari dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Terus yang ketiga, setelah itu kalian analisis upaya dalam rangka menghadapi globalisasi dari video tersebut. Jadi tugasnya itu nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya, ya, dicari dari semua sumber belajar, dari nanti buku, modul, atau mungkin bisa nanti googling, ya. Nanti silakan dicari jawabannya yang ada di LKPD. Silakan di-scan terlebih dahulu, ya. Setelah itu nanti silakan didiskusikan. Silakan di-scan, nanti silakan dilihat bersama-sama videonya. Setelah itu nanti warga Perancis justru sangat
silakan ya sambil dicari dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Kalian buka modul ya, modul sama buku paket ya. Atau nanti browsing bisa kalian cari dampak positif dan dampak negatifnya. Sambil kalian diskusi, nanti Pak Sintik akan observasi ya penilaian untuk sikap sambil saya observasi. Ditulis yang rapi ya anak ya, sehingga teman-temannya pada saat presentasi nanti dia jelas.
menit lagi ya anak ya. 5 menit lagi, setelah ini nanti silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya.
Baik anak-anak ya, 1 menit lagi. Setelah ini nanti silakan masing-masing kelompok maju mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Nanti semuanya maju ke depan ya, di depan sini semuanya. Nanti yang baca gantian ya, bisa satu kelompok nanti yang baca gantian. Nanti semisal jawaban kalian lebih dari 1, jadi nanti 1 jawaban dibaca 1 anak, jawaban nomor 2 dibaca 1 anak lagi, ya nanti gantian biar semuanya nanti kebagian. Baik ya, untuk selanjutnya anak-anak silakan ya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan sini, maju semuanya. Ya, maju semuanya. Yang kelompok lain silakan ya, nyimak. Nanti jika jawabannya tidak sama dengan kelompok 1, nanti bisa untuk menanggapi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membacakan dampak positif globalisasi. Yang pertama, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dengan mudahnya komunikasi dan penyebaran informasi dari suatu negara ke negara lain dapat dengan mudah dilakukan sehingga budaya Indonesia berupa gamelan dan wayang kulit dengan mudah diterima oleh bangsa negara. Yang kedua, berkembangnya dunia pariwisata dengan pengenalan budaya Indonesia ke luar negeri melalui gamelan dan wayang dapat meningkatkan pariwisata di Indonesia. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Semakin dikenalnya kebudayaan suatu negara melalui media sosial akan dengan mudah meningkatkan kunjungan pariwisata di negara tersebut. Hal ini akan berdampak pada meningkatkan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Maka perekonomian negara akan meningkat dengan pesat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus anak-anak ya. Itu tadi ya jawaban dari kelompok 1 terkait dari pengamatan hasil video. Mungkin ada yang berbeda dengan kelompok 1. Kelompok 2 mungkin beda ya. Silakan semuanya kelompok 2 bisa dibacakan ke depan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dampak positif globalisasi selain dari kelompok 1. A. Menjunjung tinggi keadaan hak asasi manusia. B. Rasa solidaritas yang makin tinggi antar bangsa. C. Adanya pertukaran pelajar antar negara. Bukan sikap toleran. D. Mendorong untuk meningkatkan kualitas diri. F.
Oke, beri plus anak-anak ya. Silakan ditutup dulu, setelah itu kembali ke tempatnya masing-masing. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu tadi ya jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya semuanya. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dampak negatif globalisasi. Dengan saya Sesha, Barita, Azia, dan Fatma. 1. Runtuhnya budaya bangsa Indonesia karena generasi muda bangsa Indonesia kurang meminati belajar gamelan dan wayang kulit. Yang kedua, menurunnya nasionalisme di kalangan pemuda karena lebih menyukai budaya luar atau aliran musik budaya luar negeri yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah budaya kita, yaitu gamelan dan wayang kulit, akan dikuasai oleh orang asing karena generasi muda dan masyarakat Indonesia enggan mempelajarinya dan hanya akan menjadi penonton dari budaya sendiri yang ditampilkan oleh warga asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Tadi sudah dijawab ya. Yang pertama adalah dampak positif. Yang kedua adalah dampak negatif. Yang terakhir anak-anak ya. Silakan kelompok 4 maju. Jadi pertanyaan yang kedua yaitu upaya menghadapi arus globalisasi. Silakan kelompok 4 semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya disimak ya. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil analisis mengenai upaya globalisasi. Dari video tersebut, upaya yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda untuk menghadapi globalisasi adalah 1. Mencintai produk dalam negeri yang berupa budaya seperti gamelan dan wayang kulit sehingga tidak dikuasai oleh bangsa lain. Yang kedua, menyaring budaya barat yang masuk ke negara kita yang tidak bertentangan dengan norma dan adat istiadat bangsa yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan potensi sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang keempat, meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda sehingga dapat menangkal paham-paham dari luar yang tidak sesuai budaya bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik anak-anak, itu tadi ya presentasi dari semua kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik ya, itu pembelajaran kita untuk hari ini ya. Setelah ini silakan di-scan untuk barcode yang ketiga. Scan dulu barcode yang ketiga. Siapa ya? Setelah namanya diisi, nanti kalian jawab pertanyaan itu dengan cara memilih angka 1, 2.
Setelah selesai di barcode yang ketiga, dilanjutkan dengan barcode yang keempat. Dilanjutkan dengan barcode yang keempat. Itu penilaian antar teman. Silakan ditulis nama temannya yang absennya berada di atasnya. Di nama temannya yang absennya berada di atasnya, nanti berurutan terus. Mohon maaf saya ulangi ya. Silakan ya di-scan, setelah itu silakan diisi nama temannya yang absennya berada di bawahnya. Absennya misal absen 1 berarti menilai absen 2. Silakan ditulis namanya. Absen 2 siapa? Ya, nanti absen 2 menilai absen 3. Dan seterusnya sampai dengan absen yang terakhir. Jika ada yang tidak masuk, dilewati ya. Ini absennya dilewati. Sehingga nanti yang masuk hari ini nanti semuanya ternilai. Setelah diisi, seperti tadi ya, isi poin 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu nanti jangan lupa dikirim ya. Kalau nanti tidak dikirim, nanti tidak sampai itu ya. Baik, sudah anak? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, nah, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, silakan semuanya berdiri dulu ya. Kita breaking dulu ya. Nah, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri ya. Berdiri di dekat bangkunya kelompoknya masing-masing aja. Oke, putar aja, tetap putar aja ya. Tetap putar di bangkunya saja. Tidak usah jauh dari bangku, tetap putar di bangkunya tadi. Putar di bangku sini. Ya. Di bangkunya tetap ada. Nanti perintahnya gini. Ya. Pada saat Pak Siti bilang tepuk tangan 1 kali, berarti tepuk tangan 1 kali. Ya. Coba tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali. Itu kuncinya. Kalau tidak ada kata tepuk tangan, berarti tidak usah ditepuk. Ya. Kalau nanti yang salah, nanti silakan maju ke depan. Iya. Nah coba ya. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 1. Nah, semua. Ada batuk, tepuk, tidak ada tak? Oke, itu tadi uji coba ya. Oke. Lanjut ya. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 1. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 1. Yalah, kamu kendali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 1. Konsentrasi semua ternyata ya. Nah, oke, lanjut. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 1. Ya. Oke, silakan maju ke depan ya. Maju depan sini. Nah, kita ketemu satu mangsa ya. Silakan ya, duduk ya. Nah, ya. Mau diapakan anak-anak? Ya, ini karena tadi salah, kita beri apa? Kita beri penghargaan ya, bukan hukuman ya. Penghargaan untuk apa? Menghibur teman. Baru ada 5. Ya, Baru bawa nanya.
dan masukan eksperimen ya. Ternyata kelas ini sangat konsentrasi ya. Hanya satu mangsa saja kita dapat. Hanya satu anak yang kita dapat yang salah. Jadi ternyata kelas ini sangat konsentrasi. Baik ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan lagi. Baik, selanjutnya kita menarik kesimpulan ya. Pembelajaran kita pada hari ini. Silakan siapa yang membantu positif untuk menarik kesimpulan? Silakan. Karina maju sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita dapat mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif globalisasi dengan tepat, menganalisis upaya menghadapi dampak globalisasi dengan baik, serta membuat dan menyajikan laporan hasil diskusi analisis upaya menghadapi dampak globalisasi dengan baik. Sekian kesimpulan dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Nah, hari ini telah kita pelajari, yaitu yang pertama tadi apa? Dampak positif dari globalisasi. Yang kedua, dampak negatif dari globalisasi. Yang ketiga, upaya untuk menghadapi globalisasi. Itu salah satu contoh bentuk dari globalisasi yang kalian lihat di video tadi. Yang lain masih buahnya anak-anak ya. Jadi bidang-bidang yang lain ya, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, itu masih buahnya ya. Sebagai generasi penerus bangsa, harapannya apa? Kalian nanti bisa untuk apa? Menyaring budaya asing. Yang kedua apa? Mencintai budaya sendiri. Karena apa? Dengan cara mencintai budaya sendiri berarti apa? Kalian turut melestarikan budaya sendiri. Yang ketiga apa? Upaya kita untuk menghadapi arus globalisasi. Karena mau tidak mau ya, zamannya akan berubah. Kalian nanti akan menghadapi apa? Globalisasi yang sangat besar ya. Kenapa? Kalian hidup di zaman modern, zaman yang serba elektronik, semuanya menggunakan gadget, ya kan? Ada di sini anak-anak yang tidak punya HP? Tidak ya. Kenapa? Dengan adanya gadget kita bisa untuk apa? Melihat budaya yang lain dari bangsa yang lain, sehingga apa? Itu nanti akan berpengaruh pada diri kita. Demikian juga bangsa lain bisa melihat budaya kita. Ya juga mungkin akan terpengaruh oleh budaya kita. Nah, mana kira-kira budaya yang positif nanti kita ambil, budaya yang negatif nanti kita buang. Itu dalam rangka untuk menyaring budaya asing yang masuk ke dalam negara. Itu nanti adalah tugas kalian. Sekarang langsung ya, kita langsung post test ya. Post test, silakan. Kita langsung bermain kuisis secara live ya. Yang terakhir ya. Silakan scan barcode yang terakhir. Nanti kodenya saya tunjukkan. Apa lompat kan? Nggih. Kita melakukan post test ya dengan cara kuisis. Silakan di scan barcode yang terakhir. Setelah itu silakan masukkan kodenya 1764009. Setelah nanti semuanya masuk, nanti langsung kita mulai ya. Udah? Coba kita lihat ya. Yang masuk berapa ini? 7, baru 7 ya. Yang lain silakan masuk dulu. Setelah itu baru kita mulai. 7, 10. Kasih
tidak nutut bisa chatting dengan temannya ya. Baik, karena itu tadi ya proses kita kali ini ya. Jadi nanti yang mendapatkan nilai terbaik nanti akan saya rekap dan nanti akan saya bagikan ke anak-anak ya. Selanjutnya mungkin ada dari anak-anak yang bisa membantu Pak Sidik untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, refleksi pembelajaran hari ini adalah semoga pembelajaran hari ini bisa diterapkan dalam pembelajaran yang lain karena pembelajaran kali ini sangat menarik dan menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ya. Itu tadi ya pembelajaran kita kali ini. Kita tadi sudah belajar tentang dampak positif dari globalisasi. Yang kedua dampak negatif dari globalisasi. Yang ketiga kita sudah mempelajari upaya untuk menghadapi globalisasi. Itu yang sudah kita pelajari ya. Silakan bangkunya dirapikan lagi. Bangkunya dirapikan lagi. Rapikan lagi aja. Bisa cukupnya kan? Yang belakang ya. Benar kan sudah cukup. Baik anak-anak, itu tadi ya yang kita pelajari pada hari ini. Nanti insya Allah nanti kita ketemu lagi di semester yang akan datang. Karena setelah ini kalian akan menghadapi penilaian akhir semester. Jadi tolong dipersiapkan anak ya untuk pasnya dipersiapkan dengan baik sehingga nanti kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu ya. Sebelum kita tutup, silakan dikondisikan lagi kelasnya. Mungkin tadi yang diskusi yang kotor silakan diambil lagi, diambil sampahnya dulu. Silakan dilihat ya, diambil sampahnya dulu. Baik anak-anak ya, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, silakan tuan kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Begitu siap, gerak. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, terima kasih ya. Kita telah belajar pada hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu di pembelajaran berikutnya. Demikian dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.